Halo Sobat Sukses PPPK dan CPNS, kali ini Kak Min mau membahas apakah seluruh honorer yang sudah masuk di database BKN akan menjadi PPPK 2024. Sebelum kita mulai, please like, komen, share dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Honorer yang terdaftar dalam database BKN menjadi PPPK untuk tahun 2024 mendapat kendala. Terdapat sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk alokasi formasi yang terbatas, kriteria seleksi yang harus dipenuhi, serta proses verifikasi yang memastikan keabsahan data. Selain itu, transformasi status dari honorer menjadi PPPK juga memerlukan perubahan regulasi dan kebijakan yang memadai serta infrastruktur administrasi yang dapat menangani perubahan tersebut dengan efisien. Proses ini memerlukan waktu dan koordinasi yang matang antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Oleh karena itu, meskipun ada tekad untuk meningkatkan status dan kesejahteraan honorer melalui program PPPK, perlu diingat bahwa proses ini memerlukan perencanaan, koordinasi, dan implementasi yang hati-hati agar dapat dilaksanakan dengan sukses dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Jutaan honorer telah berharap untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK pada tahun 2024, terutama dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menekankan penataan non-ASN harus tuntas akhir Desember 2024. Perasaan optimisme ini juga diperkuat oleh pernyataan pejabat dan aspek regulasi yang mendukung. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam implementasinya, proses pengangkatan PPPK tidaklah mudah dan memerlukan waktu serta persiapan yang matang. Kesimpulan rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB pada 13 Maret 2024 kemungkinan membahas berbagai tantangan dan kendala yang harus diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa perubahan status dari honorer menjadi PPPK adalah proses yang kompleks dan memerlukan langkah-langkah yang teliti, termasuk penyelesaian verifikasi data dan pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan. Meskipun harapan memang tinggi, realitasnya adalah bahwa perubahan ini mungkin membutuhkan waktu lebih lama dan kemungkinan menghadapi beberapa hambatan di sepanjang jalan. Oleh karena itu, komunikasi terbuka dan transparan antara pemerintah dan para honorer sangatlah penting untuk menjaga harapan yang realistis dan memberikan pemahaman yang jelas tentang proses yang akan dilalui. Kesimpulan rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan dukungan terhadap Kemenpan RB dalam menyediakan alokasi formasi PPPK yang sesuai dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN pada tahun 2024. Selain itu, kesimpulan rapat juga mencantumkan dorongan dari Komisi 2 DPR RI kepada Kemenpan RB untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah guna segera mengusulkan formasi PPPK 2024 sesuai dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada di setiap instansi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK dan menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja di berbagai instansi pemerintah.
Dengan demikian, kesimpulan rapat tersebut menegaskan komitmen Komisi 2 DPR RI untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan penataan tenaga non-ASN dan mempercepat implementasi program PPPK sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dorongan dari Komisi 2 DPR RI kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai (NIP) PPPK tahun 2021 hingga 2023, terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN, menunjukkan kepedulian terhadap nasib para honorer yang telah menunggu untuk diangkat sebagai PPPK. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses administratif yang dibutuhkan untuk memastikan para PPPK dapat segera mulai bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak. Sebelumnya, Menteri Pan-RB Azwar Anas telah memberikan jaminan bahwa seluruh honorer yang terdaftar dalam database BKN dan telah lulus proses verifikasi validasi (Verval) akan diangkat menjadi PPPK. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengakomodasi honorer yang telah memenuhi syarat menjadi bagian dari sistem ASN melalui program PPPK. Dengan demikian, keseluruhan proses ini menunjukkan upaya bersama antara pemerintah dan DPR RI dalam mempercepat implementasi program PPPK untuk memberikan kesempatan yang adil bagi para honorer dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor publik. Menteri Anas juga menyatakan bahwa bagi honorer yang sudah masuk database BKN, pelaksanaan tes PPPK hanya bersifat formalitas. Pernyataan Menteri Anas yang menyatakan bahwa pengangkatan honorer menjadi PPPK akan melalui jalur tes, tetapi tes tersebut hanya sebagai formalitas, menunjukkan bahwa ada upaya untuk memperlancar proses pengangkatan. Namun, realitasnya, proses pengangkatan sekitar 1,7 juta honorer tidak semudah yang diungkapkan dalam pernyataan tersebut. Salah satu kendala utama adalah jumlah usulan formasi yang masih jauh dari harapan, bahkan untuk honorer yang masuk dalam prioritas 1, P1. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bagi honorer, termasuk yang masuk dalam kategori P1, yang seharusnya sudah lulus seleksi PPPK 2021 tetapi belum mendapatkan penempatan. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Dirjen GTK, Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa usulan formasi PPPK 2024 untuk guru honorer minim, bahkan tidak semua honorer P1 mendapatkan formasi. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi honorer, terutama mereka yang berada dalam kategori P3 hingga P4. Dengan demikian, meskipun terdapat keinginan dan komitmen untuk mengangkat honorer menjadi PPPK, kenyataannya masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama terkait dengan alokasi formasi yang terbatas. Perlu kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan kepastian bagi para honorer. Masalah tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesalahan Pemda dalam mengusulkan formasi secara maksimal, tetapi melibatkan sejumlah faktor yang kompleks, termasuk kendala dalam anggaran daerah. Meskipun gaji PPPK ditanggung oleh APBN melalui dana alokasi umum (DAU) yang disalurkan ke daerah, namun berbagai tunjangan seperti tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja daerah (TKD)
perlu ditanggung oleh APBD daerah. Pernyataan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Selatan, Dinansyah, mencerminkan kendala yang dihadapi oleh banyak Pemda. Meskipun respons terhadap pengadaan PPPK positif dari pemerintah pusat, namun Pemda memiliki keterbatasan dalam mengajukan jumlah formasi karena terkendala oleh anggaran daerah. Hal ini disebabkan karena anggaran daerah harus dialokasikan untuk berbagai keperluan pemerintahan, tidak hanya untuk pengadaan pegawai. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah, Setda, Kalsel, Galuh Tantri, juga menyatakan hal yang serupa. Galuh Tantri menyoroti bahwa penyelesaian masalah honorer membutuhkan waktu karena selain adanya kendala regulasi yang berubah setiap tahun, anggaran daerah juga menjadi faktor yang signifikan yang mempengaruhi proses tersebut. Dengan demikian, kesulitan Pemda dalam mengajukan jumlah formasi yang optimal untuk PPPK tidak hanya disebabkan oleh kesalahan mereka, tetapi juga oleh keterbatasan anggaran daerah yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan pengadaan pegawai. Pernyataan dari Galuh Tantri menyoroti kendala yang dihadapi oleh daerah, terlepas dari tingkat kekayaannya. Meskipun daerah yang kaya memiliki sumber daya finansial yang lebih besar, namun mereka juga terbatas oleh ketentuan bahwa belanja daerah tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan dalam APBD. Oleh karena itu, kendala anggaran tetap menjadi faktor yang membatasi kemampuan daerah dalam mengusulkan formasi PPPK sesuai dengan jumlah honorer yang ada. Tidak hanya itu, masalah penempatan juga menjadi tantangan yang kompleks bagi daerah, terutama terkait dengan para guru honorer yang diangkat menjadi PPPK. Penempatan guru PPPK seringkali rumit, terutama ketika ada guru swasta yang lulus seleksi PPPK dan ditempatkan di sekolah negeri, sementara di sekolah negeri tersebut juga terdapat guru honorer yang telah lama mengabdi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam penempatan. Pertanyaan mengenai koordinasi antara Kemenpan RB dan Pemda dalam pengusulan formasi PPPK 2024 juga patut dipertimbangkan, mengingat pentingnya keselarasan antara kebutuhan tenaga kerja di daerah dengan alokasi formasi yang diajukan. Selain itu, masalah honorer tercecer juga menjadi fokus, di mana pemerintah perlu memastikan bahwa mereka yang benar-benar tercecer mendapatkan kesempatan untuk diangkat sebagai PPPK. Dengan demikian, perlu kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi program PPPK, termasuk kendala anggaran, penempatan yang adil, koordinasi yang efektif, dan penanganan honorer tercecer. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan kepastian bagi para honorer. Menangani klaim dari honorer bodong yang mengaku tercecer dalam proses seleksi PPPK 2024 memang merupakan suatu tantangan. Honorer bodong atau yang tidak dapat diverifikasi keabsahannya dapat menimbulkan kebingungan dan potensi penyalahgunaan dalam proses seleksi. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk memiliki mekanisme verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi syarat yang diangkat menjadi PPPK.
Ini bisa melibatkan audit dan verifikasi data yang cermat untuk memastikan bahwa hanya honorer yang benar-benar tercecer dan memenuhi kriteria yang diangkat. Selain itu, transparansi dalam proses seleksi juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan atau kesenjangan yang terjadi. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses seleksi berlangsung dengan adil dan transparan, dengan mempertimbangkan kebutuhan real dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, sementara klaim dari honorer bodong harus ditangani dengan hati-hati, proses seleksi PPPK harus tetap berfokus pada keakuratan dan keadilan, serta memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi syarat yang diangkat menjadi PPPK. Bagaimana Sobat Sukses PPPK dan CPNS? Apakah nama Anda sudah masuk database BKN? Semoga menjadi PPPK di tahun 2024. Jika ada pertanyaan, Sobat Sukses PPPK dan CPNS bisa ketik komentar di bawah ini. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.